sakit. Akhirnya dibacakan ayat kursi. Mudah-mudahan kata jin, saya sudah lama pensiun. Jadi penyakit itu memang dari diri dia sendiri. Makanya di bulan Ramadan itu dikatakan setan itu dikambek, diike. Supaya apa? Supaya orang jangan selalu menyalah setan. Itu salah satu sedikit setan. Ustaz, tolong bacakan ayat kursi. Mana? Laki yang mau selingkuh, laki kok enggak digoda setan? Memang gatal. Setan salah setan. Yang ulama setan nanti ayo kok membuat komisi, namanya Komisi Perlindungan Setan. Percikan api yang kita bisa dia hidupkan karena sudah padam, dipadamkan hasad, dengki, busuk hati, mencari tetangga bagi oto baru, demam panas, tetangga rehab rumah ICU, basuh kawan di bank, mau kemana? Ambos tor ONH, mau berangkat haji, iya, yang berangkat udah mulai naik loh, berangkat haji apa? Berangkat kasadar enggak, ambos surang. Alhamdulillah. Jangan posting semua kenikmatan di medsos, karena tidak semua orang siap menerima kebahagiaan Anda. Kami tadi malam dengan Ustaz Jalfatullah kan tablik akbar di Muko Jam Gadang. Pak Waku mencaliak beritakan, ini sana, ini sabit tadi malam tadi Ustaz mencaliak ramai. Ini senang melihat kebahagiaan kami, tapi tidak ada orang sana. Pagi tadi waktu kami sarapan dibacakan kamu, iko orang nan komen tidak sana, apa-apa kecil. Jadi ada saja orang nan tidak senang melihat kebahagiaan kita. Dan ketika kita dapat nikmat, mesti cepat kita balikkan kepada Allah. Rumahnya bagus ya, alhamdulillah. Anaknya ganteng ya, alhamdulillah. Cepat balikkan kepada Allah, dakik ke Allah. Ini sekarang banyak orang aku, saya. Anaknya ganteng ya, buah jatuh tak jauh dari pohon, kecuali kalau jatuhnya ke air dan dimakan burung. Balikkan kepada Allah. Suami ibu ganteng ya, matanya rusak. Anak ibu cantik ya, siapa dulu mamanya? Apa itu? Itulah penyebabnya orang kena ain hak. Karena setan datang melalui hasad, melalui ujub, merasa diri lebih. Saya dokter spesialis, saya orang tercerdas, saya orang hebat, saya orang kaya. Kau tak ada apa-apanya, balikkan kepada Allah. Angkat kedua tanganmu, katakan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Ambo selama kenal dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, dari mulai awal Basuo 2 kali nyobao Ambo ke Islamic Center, sampai hari Iko, sampai ke rumah ibu di Padang, belum pernah Ambo meraso inyo Iko masalah perasaan, guys. Awak bisa berjalan bersama itu kalau pandai-pandai merasa. Jangan merasa pandai. Kok banyak orang merasa pandai merasakan perasaan orang lain. Kau kan banyak selama membuat tausiah, kau kan banyak bupati, wali kota, gubernur, kepala daerah, direktur, macam-macam. Kamu berjalan dengan Pak Wali Kota Padang Panjang, rasa biasa saja, tidak ada rasa suka. Kadang ada pejabat itu barek awak, dake, senyumnya ditahan, ngecek pun dituju ditahan. Bahasa bapak, tidak jauh pangkal, ujung saja. Jadi awak pun sagan bertanya, akhirnya iya sagan, awak sagan, sama-sama membuka handphone. Sagan seolah-olah iya sibuk, padahal sama-sama tidak sibuk. Tapi kami berdua tidak pernah, kami berdua buka handphone. Bercerita, bakawa tadi, bakawa alhamdulillah sehat, bakawa ibu, maksudnya ibunda sehat, salam mambo kasado keluarga iyo. Jadi mengalir
lidah ini diciptakan Allah untuk mewakili rasa, tapi kata terlalu miskin untuk mewakili rasa. Andai kita ungkapkan, kata selalu bohong tentang rasa. Andai kita ceritakan, rasamu belum tentu rasaku. Jadi kita mesti pandai-pandai merasa. Maka ambo tidak mengatakan ambo paling pandai merasa. Tapi kalau tausiah, ambo insya Allah tidak pernah lebih dari 60 menit. Kecuali di eksklusif itu hanya 30 menit. Kenapa? Karena memang awak tadi kan dibagi 2 sesi, ada materi, ada tanya jawab, beko, dan memang dari botolnya memang 300 ml. Sampai dia yang melihat Allah Subhanahu. Itu. Jadi dake awak ke Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, saya nggak bisa sholat. Saya ini kan dokter spesialis yang lagi membedah. Masuk bedahnya jam 11, belum azan zuhur. Keluar dari ruangan bedah itu jam 4, sudah habis waktu zuhur. Gimana sholat zuhur saya Pak Ustaz? Itu diantara beberapa pertanyaan kamu. Iko baru mengaji kok, baru hijrah kok, baru tobat kok. Tiba-tiba mendengar azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditinggalkan pasien, meninggal. Iko darurat tingkat tinggi. Satu riwayat dari Abdul Abbas radhiyallahu anhu bahwa pernah Nabi menjamak tanpa uzur musafir. Beliau tidak musafir, dijamak. Itulah dalil dokter yang amat sangat urgen bisa menjamak, tapi tidak qasar, karena qasar mesti ada jarak musafir. Menurut Syekh Wahbah Zuhaili 89 km. Jadi nanti dia jamak takhir zuhur itu ke asarnya 4 rakaat, zuhurnya tetap 4 rakaat, darurat tingkat tinggi. Tapi ini jangan dipakai generalisir. Ambo tidak mau setelah tausiah iko sado bidan karyawan menjamak saja. Wah, tidak ada jamak. Ustaz Somad menyabi. Iko darurat tingkat tinggi, nyawa orang menjadi taruhannya. Jadi tidak ada alasan untuk tidak sholat. Ambo, indah ada orang yang menasehati ambo ini. Kalau dulu ada amak lah meninggal. Lalu siapa menasehati Ustaz? Nasihat untuk ambo kini 2. Nampak tamu rumah sakit, nang ketiga liang lahat. Maka dalam sebulan ambo wajibkan diri ambo ke rumah sakit. Kalau ada jamaah, ada keluarga, ambo paksakan di rumah sakit. Sebab rumah sakit lah nan bisa menasehati ambo. Ustaz Somad, nanti selesai tausiah bisa kita ke rumah sakit? Bisa tak? Rumah sakit umum Arifin Ahmad dekat Masjid An-Nur. Datang sampai ke rumah sakit, dipasangkanlah jubah warna hijau yang kancingnya di belakang. Pasang. Wow. Masuk ke ruangan kaca, tulisannya di atas ICU. Allah. Ustaz Somad, silakan masuk. Bapak-bapak, kami di luar Ustaz. Dalam hati yang begini mereka menghormati ambo. Silakan masuk Ustaz. Sampai ke dalam, satu penyakit menular di dalam tubuh. Sampai ke dalam sunyi sepi. Engkau pasien awak akan tuh Ustaz, ambo pun doa. Maka lingono iko. La salam wala kalam. Sunyi sepi. Dan ada suara di situ. Khawatir dulu aku. Ambo khawatirkan pas awak doakan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha menyembuhkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang mencukupkan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang menyehatkan. Istri mardana, sembuhkan jamaah kami syifaan ajilan la yughadiru saqaman bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith ya dzal jalali wal ikram ya syafi ya kafi ya muafi. Meleleh air mata. Anda panggil dokter? Pak dokter? Iya. Mana ini? Inyo waktu sehat merespon Ustaz. Kalau basuh aja Ustaz nyulukan tangannya bakal bau ya. Kalau basuh aja Ustaz tersenyum. Kini tangannya tidak bisa terulur, senyumnya bisa tidak lagi bisa. Satu-satunya respon tinggal air mata. Dia mengenal suara Ustaz karena dia selalu datang pengajian Ustaz.
Makin yakin ambo tentang hadis Nabi, laqinu mautakum, talqinkan orang yang akan sakaratul maut di antara kamu, la ilaha illallah. Dokter nan memberitahu ambo bahwa orang koma sekalipun itu di dalam ada macam keong, Pak Ustaz. Itu alat itu tidak pernah off. Mungkin matanya terpejam berkata, kata-kata ini selalu diulang menjelang Idul Fitri, ketika kaki tak bisa melangkah, tangan tak bisa menghayal, maka terpejam kata-kata. Itu ruang ICU. Betul hadis Nabi bisikan kata telinga sebelah kanan, la ilaha illallah. Salah besar kalau ada orang mengatakan dia sudah tak mendengar apa-apa. Dokter namanya Bu Ikambo inyo mandanga, maka ibu sakit hati manapun kelakinan sakit itu jangan capek salah mati inyo mandanga. Dia nih, iya kalau mati kalau sehat. Aduh, lo rekaman CCTV. Tapi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Ustaz Somad mencari nasihat ke rumah sakit, maka semestinya orang yang bekerja di rumah sakit lebih taat daripada Ustaz. Karena dia tiap hari dapat nasihat kematian-kematian. Malaikat maut paling dakik ke rumah sakit. Maka yang paling mengambil pelajaran dari kesakitan kematian adalah orang yang bekerja di rumah sakit. Betul atau tidak ini? Ternyata tidak. Karena logika berpikir manusia tidak macam itu. Menurut logika saya, orang yang kerja di rumah makan, makannya enak. Di situ ada randang, di situ ada balbi, di situ ada itik ladu hijau, di situ ada katupek gulai paku. Ternyata logika ambo salah. Dari mana Ustaz tahu? Waktu ambo turun ke belakang ke toilet, ada orang sedang makan. Ternyata ini cuma makan nasi sama ikan masin. Pas ditanya, kok lauknya cuma ini? Ambo ndak berselera lagi Bu ya. Dek tiap hari yang bocah lihat. Bahayanya orang bekerja di rumah sakit, hatinya tak lagi tersentuh menengok orang sakit dan mati, karena itu pemandangan sehari-hari. Jadi kalau ada ustaz berceramah, ingatlah mati, ingatlah mati. Jadi orang yang di rumah sakit, mati ada jaga itu. Laki-laki, mohon maaf beribu maaf, senang kepada perempuan. Tapi kalau laki-laki terlalu sering melihat perempuan, dia mulai kehilangan selera. Itulah yang terjadi pada artis-artis, perancang busana, koreografer. Saking seringnya menengok perempuan cantik, akhirnya lewat cewek cantik, slow saja. Tapi lewat laki-laki, manitik belum. Menanggung kecek dan iko fakta atau fiktif? Dia orang rumah sakit. Jadi aku ambillah pelajaran bukan hanya sekedar pemandangan. Kalau tidak mempan, ambo ditanya, patang. Nanti sore, Ustaz Somad, suami saya nggak sholat. Gimana caranya buat dia sholat? Dua Bu, dan pertama baunya ke rumah sakit. Tunjukkan orang-orang yang sakit. Udah, aku apa kau sakit? Tidak lama mulai mati. Baik tujuh udah kok. Kalau tidak sholat juga bagaimana Pak Ustaz? Bawa inyo ke liang lahat, acara pemakaman penguburan jenazah, ada dake itu, ada kalau bisanya di sap nampak tamu, agak tulak kan sekepek. Inyo lah memegang jenazah itu, Ambo basuwo jamaah awak pakai anting, ada bekas antingnya di telingo. Ambo kudu jahe Bu ya, sado minuman ambo minum, doso ambo buat, ambo bertobat. Gimana titik balik bapak bertobat? Waktu itu ada orang meninggal, kagak ambo ditati kubu. Entah siapa menolak jatuh ambo ke bawah. Ambo nak memegang jenazah itu, taraso dingin dari kaki. Sejak itulah ambo tobat. Jadi betapa sakit dan kematian itu melalui satu titik proses manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ambo heran juga mencari jamaah eksklusif ikro. Mana orang kau dari tadi mencari ambo kau senyum.
Sesudah mencari diri ambo baru ambo senyum. Rupanya memang lain topi ambo. Itulah hebatnya RSUD Padang Panjang. Kalau ditampek-tampek lain, payah mengenali. Ustaz Samad kan pakai peci, pakai baju putih, pakai peci, pakai baju putih. Sampai jamaah bertanya, tidak berganti-ganti baju buaya. Sampai kalau mau nonton video ditanya dia orang, "Iko di mana kok?" Tidak ingat ambo. "Iko di mana kok?" Tidak ingat. Tapi nanti kok pasti di RSUD Padang Panjang. Memang cerdas tuan RSUD Padang Panjang. Tadi ambo dibawa oleh Ibu Direktur Pak Wako Buya untuk mencaliak jamaah nan sakit, namanya Irfan, umurnya 6 tahun, sakitnya tipes. Ambo caliak di ruangan itu tulisannya atfal. Atfal itu bahasa Arab. Kalau cie anak ketek tiflun, kalau 2 orang tiflani, kalau 3 atfal. Ambo ngamu taman Iko kan bukan rumah sakit Islam. Iko bukan rumah sakit swasta. Iko rumah RSUD. Tapi nama yang dipakai atfal. Ada baca Qurannya, ada nasihatnya. Dan sesudah sehat, inyo dikrimbat. Supaya mungkin selama di rumah sakit tidak mandi, rambutnya lah macam sarang tawon, dirapikan. Ustaz Somad, kita mau ke RSUD Padang Panjang. Di situ nanti yang rambutnya tidak rapi dirapikan. Dalam artian rambut kan belum rapi. Jadi dari mulai A sampai Z, zahir dan batin diurus. Mudah-mudahan keluarga besar dari direktur, karyawan, dokter spesialis semuanya selalu didekatkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang ada di RSUD ini dua-duanya dapat sesuai dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati. Dunianya dapat karena dia digaji, akhiratnya dapat karena menolong orang yang sakit menjadi sembuh sehat. Ambo basuwo dengan bupati 2 periode. Nama daerah tak boleh disebutkan, menjaga kode etik. Apa yang menyebabkan bapak dipilih orang? Bukan orang suku penasaran. Suara bapak tertinggi. Apakah bapak pakai money politik? Tidak. Gambar bapak ditempel di datar pokok kelapa? Tidak. Jadi apa yang bapak buat sehingga orang memilih bapak? Saya nih Pak Ustadz, asal ada orang sakit saya jenguk. Karena orang yang sakit saat dijenguk saat berkesan bagi dirinya dan keluarganya. Maka ibu dokter, bapak dokter, bidan, perawat, karyawan, kalian amat sangat berkesan di hati mereka. Andai mereka bisa membalas, dia balas. Andai tak dia balas, mereka akan pasti mendoakan. Andai tidak, malaikat akan menurunkan rahmatnya. Itu pasti. Maka jangan hanya berpatokan pada gaji, pada golongan, pada tempat kerja. Nyatakan kenyamanan, ketenangan jiwa karena sudah mampu berbagi dengan orang lain. Makanya ada ungkapan namanya The Miracle of Giving, keajaiban memberi. Menerima itu indah, tapi ternyata memberi juga jauh lebih indah. Bapak Ibu memang tidak memberi uang, tapi memberi kenyamanan, kebahagiaan, ketenangan kepada orang lain. Hanya orang-orang yang tenanglah yang bisa menenangkan orang lain. Kalau bapak dokter, bidan, perawat, karyawan tenang di rumah, dengan anak istrinya tenang, di sini dia akan menenangkan orang lain. Tapi kalau dia di rumah kacau balau, bintang pukang, tunggang langgang, babak belur, maka di sini mustahil dia akan menenangkan. Khawatirnya marahnya kepada suaminya di rumah tak terlampiaskan, dilampiaskannya ke pasien. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Di mana ketenangan itu? Di sini. Siapa yang punya ketenangan? Allah. Bagaimana supaya Allah menurunkan ketenangan? Walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan ketenangan ke dalam hati orang yang beriman. Keterangan di luar Islam dicari dengan macam-macam.